kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena kita adalah seorang pemimpin. Makanya pimpinlah diri kalian sendiri. Jangan sampai kita dipimpin oleh hawa nafsu diri kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sihhi rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal bi'alihi wa qa'iman bil zawal ya muhdan bil mithal wal alhamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli
فعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي ويا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anbiya 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu, janganlah menyual amma yaf'alu, terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, wa hum yus'alun, dan mereka yang akan ditanyakan apa yang mereka perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Jadi kita tidak boleh bertanya terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Tidak pantas kita mempertanyakan sesuatu terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, karena Allah Maha Pengatur. Allahu Rabbi, Allah adalah zat yang maha mengatur. Semua diatur oleh Allah.
Allah mempunyai hak prerogatif mau melakukan apa saja kalau Allah menghendaki. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk tidak berhak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah, entah itu dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan, entah itu takdir baik maupun takdir buruk. Kita tidak pantas untuk mempertanyakan itu, karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus sami'na wa ata'na. Wa hum yus'alun, dan kita hambanya, makhluknya yang akan dipertanyakan, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Jadi kita dalam berbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kita adalah pemimpin, pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita. Dan ingat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Mana dalilnya? Mana? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena kita adalah seorang pemimpin. Makanya pimpinlah diri kalian sendiri. Jangan sampai kita dipimpin oleh hawa nafsu diri kita. Kalian pemimpin, jangan sampai dipimpin, jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Amin ta'hudu, atau menjadikan kalian min dunihi, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan. Jadi kalau kalian menganggap bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, yang maha mengatur, gak usah kita banyak bertanya, gak usah kita banyak mengeluh. Apa yang diperintahkan harus kita kerjakan, apa yang dilarang harus kita tinggalkan. Kalau tidak, kita termasuk kepada amin ta'hudu min dunihi alihah. Kita termasuk kepada hamba yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah oleh kalian bukti-bukti
bahwa yang kalian pertuhankan itu memang Tuhan yang hak. Ternyata pada kenyataannya yang dipertuhankan oleh kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah tidak membawa manfaat dalam kehidupan dan juga tidak memberikan kemudaratan bagi kehidupan. Namun itu semua akan merusak akidah, keyakinan yang ada di dalam hati kita. Makanya hati-hati, jangan sering banyak mengeluh dalam kehidupan. Jangan sering mempertanyakan kenapa Allah berbuat begini, berbuat begitu. Kenapa Allah tidak adil dalam kehidupanku? Kenapa aku dibuat begini, dibuat begitu oleh Allah? Tidak usah banyak mengeluh dalam kehidupan. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah, kuncinya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, ucapkanlah alhamdulillah dalam kehidupan kita. Semua yang Allah lakukan adalah terbaik bagi kita, walaupun nampaknya itu tidak menyenangkan hati kita. Makanya pandai-pandailah kita bersyukur agar kita dibahagiakan oleh Allah. Jangan banyak mengeluh dalam kehidupan ini. Hadza dzikru, ini Al-Quran ini yang kita kaji ini, dzikru mamma'i, sebagai peringatan, pengingat bagi orang yang bersamaku, kata Kanjeng Nabi. Sebagai pengingat kepada orang yang bersamaku, kata Kanjeng Nabi. Bersama pewaris-pewarisku, kata Kanjeng Nabi. Bersama para ulama. Wa dzikru man qabli, dan juga sebagai pengingat bagi orang-orang sebelum aku. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah sendiri yang menjaga kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini original, tidak ada yang sanggup merubahnya. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang, tidak ada Al-Quran itu yang berbeda, sama semua. Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini penyempurna, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Al-Maidah 48. Mana? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina aydihim minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu. Gimana yang lain? Wa anzalna
ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitab wa muhaimina. Jadi Allah itu yang menjaganya, Allah itu yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini diturunkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan terpelihara sampai yaumil qiyamah. Itulah Al-Quran. Makanya hadza dzikru mamma'i. Al-Quran ini sebagai pengingat bagi orang yang bersamaku, wa dzikru man qabli, dan sebagai pengingat kepada orang yang sebelum aku. Jadi isi Al-Quran itu hanya dua. Memerintahkan kita untuk berbuat baik dan mencegah kita dari berbuat jahat. Bal aktsaruhum, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui al-haqqu, kebenaran dari Al-Quran. Fahum mu'ridun, maka mereka yang tidak mengetahui itu mu'ridun, menolak kebenaran Al-Quran, ingkar terhadap Al-Quran. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Jadi lebih banyak orang yang tidak mengetahui tentang kebenaran Al-Quran, makanya mereka menolak. Berarti banyak yang meragukan kepada Al-Quran, mengambil sebagian dari Al-Quran, menolak sebagian yang lainnya. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, mereka ambil Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, dia tinggalkan Al-Quran. Ingat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Dan Allah tidak mengutus min qablika, dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, min rasulin, dari utusan-utusan dari para rasul, illa nuhi, kecuali Allah mewahyukan, memberi wahyu Allah ilaihi, kepadanya, kepada para rasul. Apa isinya? Annahu, bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka mengabdilah kalian, maka menyembahlah kalian kepada Allah. Namun apa kebanyakan dari mereka? Wa qalu, dan berkata mereka, attakhadar rahman walada, menjadikan siapa Allah yang maha pengasih, walada, anak-anak. Jadi persangkaan mereka bahwa Allah menjadikan para malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Jadi para malaikat itu, mereka itu meyakini bahwa malaikat itu anaknya Allah. Subhanahu, maha suci Allah dari hal yang demikian. Karena Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad.
Bal akan tetapi para malaikat itu ibadun, adalah hamba, mukramun, yang dimuliakan mereka oleh Allah. Karena mereka, para malaikat itu memang diciptakan oleh Allah untuk selalu mengabdi kepada Allah. La yasbiqunahu bil qaul, dan tidak akan mereka itu, para malaikat itu, menyalip, mendahului, bil qaul, dari perkataan. Tidak pernah menyela-nyela perkataan malaikat itu, tidak pernah memotong pembicaraan. Wahum, dan para malaikat itu, bi amrihi, terhadap perintahnya Allah, ya'malun, mereka mengerjakan. Jadi malaikat itu patuh terhadap perintah-perintahnya Allah, tidak mendahului dalam berbicara. Dan juga para malaikat itu melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Makanya kita sebagai manusia yang ada bibit-bibit kemungkaran, keingkaran di dalam hati, dan juga ketakwaan, makanya kita dikatakan makhluk yang sempurna, karena di dalam dada kita ada ketakwaan, juga ada keingkaran, kedurhakaan. Makanya tak kala kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka derajat kita sebagai manusia jauh melebihi derajatnya para malaikat. Namun sebaliknya, apabila kita menerjang, melawan, ingkar, durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka derajat kita sebagai manusia melebihi binatang, lebih rendah dari binatang. Makanya kita harus hati-hati dalam menjalankan hidup ini. Kita harus hati-hati. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas kita pertuhankan selain Allah. Ingat bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau kita betul-betul mengabdi hanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka berbuatlah dalam kehidupan ini kasih dan sayang. Kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu baik, akan kembali kepada kita baik. Namun apabila sebaliknya yang kita lakukan itu buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Ingat, hidup ini hanya sementara. Jangan sampai kita dilampaui oleh batas kehidupan kita, yaitu ajal kita. Kita harus mempersiapkan betul-betul untuk menyongsong hari kematian kita. Makanya kita harus siap-siap. Kapanpun, dimanapun, kita itu harus siap. Kalau Allah sudah memanggil kita, kalau Allah sudah mengirim undangan kepada kita,
Kita harus siap-siap bersegera memenuhi panggilan Allah. Gak boleh kita menunda-nunda. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah sampai waktu ajal kita bersegera memenuhi panggilannya Allah. Tandanya kita ridho terhadap Allah. Kalau Allah memanggil kita, tandanya Allah juga ridho kepada kita. Jangan sampai kita mangkir dari panggilannya Allah, menandakan bahwa kita tidak ridho terhadap keputusannya Allah, terhadap takdir-takdirnya Allah. Karena apabila ajal itu datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Makanya kita nggak boleh mangkir. Mulai dari sekarang kita berlatih. Tatkala kita dipanggil oleh Allah melalui para muadzin, bersegeralah menuju panggilannya Allah. Waktu sholat kita kembali kepada Allah, belajar untuk kita kembali memenuhi panggilannya Allah. Kalau kita sudah belajar dan belajar untuk kembali, untuk datang memenuhi panggilannya Allah, tatkala kita sudah sampai pada waktunya, sudah sampai pada waktu ajal kita, maka Allah akan ridho terhadap kita dan juga kita akan ridho kepada keputusannya Allah, sehingga kita dikelompokkan, dimasukkan oleh Allah pada kelompok hamba-hambanya yang solehah, kemudian bersama-sama memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.